Hijau Arnold Segalaka menyajikan berbagai macam informasi dan hiburan berupa podcast, musik, budaya, vlog, and news yang dikemas dalam broadcasting audio visual, menarik dan menghibur. Stay with me, Arnold Laka YouTube channel, pembeda dari semua pembeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajarannya, kepada Ketua Anggota DPR Kabupaten Ende dan jajarannya, Bapak Camat dan seluruhnya. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pertanyaan saya yang pertama untuk Reseni, untuk Bapak Sabri, di wilayah saya ini atau di wilayah ini, saya mohon kalau bisa rumah kumuh segera diselesaikan di 2023. Yang kedua, saya ini terus terang di rumah saya ada pengajian Pak Sabri. Jadi anak-anak yang mengaji di sana ini, alhamdulillah sementara kita karena dengan pendidikan saya sementara berjalan, mohon bantuan support dari Bapak. Terus kemudian yang ketiga, kepada Bapak Ibu Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada malam hari ini, saya dan bangga sekali, saya bangga. Di sini Bu, rahim Pancasila, getarannya itu berbeda. Oleh karena itu malam ini Ibu dan Bapak hadir di tempat ini, kalau ke Kupang pulang kembali ke Ende Utara, termasuk Kota Ratu, Kota Raja. Pertanyaan saya, terima kasih banyak Ibu, menyangkut aliran dana tadi, pembangunan ini. Ini kan kalau memang dari Kupang ke Ende ini mudah-mudahan bisa temu. Saya mohon di Kecamatan Ende Utara ini ada, di bawah ini ada Panteria, ada yang mau kembangkan semua pembangunan untuk ke depan ini 2024 ini, 23 ini. Saya mohon bantuan Ibu Ketua, tolong dukung daerah Ende, Bapak Bupati dan seluruhnya supaya pembangunan di Kabupaten Ende berjalan dengan baik dan lancar aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ibu Maria Magdalena Thea, SPDSD, Kepala SD Impres Onekore 4, Jalan Wola Area, Kelurahan Kota Ratu. Terima kasih atas waktu yang boleh kami diperkenan hadir kepada Bapak Lurah Kota Ratu yang mana telah mengundang kami. Dan maaf karena saya juga baru dilantik jadi kepala sekolah, kurang lebihnya baru 2 minggu. Tetapi setelah saya mengamati dan mencermati, di sini saya membawa kepala sekolah lama. Beliau sudah 20 tahun bersama anak didik di SD Impres Onekore 4. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi bersama jajaran, Bapak Ketua DPRD Bapak Sabri bersama jajaran. Minta maaf, saya ya, berarti mudah-mudahan ke depan menjadi ketua, karena tanpa saya sadari bahwa Bapak Sabri ya. Amin, amin, amin. Saya minta waktunya, maaf kalau memang saya keliru menyapanya, tetapi mudah-mudahan ini merupakan doa. Amin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa keadaan sekolah SD Impres Onekore 4 mengalami musibah, di mana pada tahun 2021 pengaruh hujan ya pada waktu itu, maka tembok penyokong sekaligus pagar roboh sekitar 30 meter, sehingga
sangat terganggu dengan pendidikan, apalagi di wilayah sekolah lingkungan saya itu bersampingan dengan pekuburan Katolik katedral. Sehingga kami dari sekolah, bahkan Bapak Lurah sendiri setelah membantu untuk survei sudah 2 kali. Harapan kami malam ini kepada Ibu dan Bapak untuk bisa merealisasikan dalam waktu yang dekat, sehingga pendidikan di SD Impres Onegoro 4 bisa berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih. Yang kedua, kami juga kekurangan ruangan, di mana kami hanya memiliki ruangan kelas, sedangkan ruang guru dan ruang kantor kepala sekolah itu kami pinjam di ruang kelas, dan perpustakaannya juga belum ada. Jadi itu kami mohon supaya mungkin bisa dipertimbangkan dan menjadi prioritas. Terima kasih, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Siamia, mengajar di SD Impres ND15. Saya adalah guru, bukan kepala sekolah. Kepala sekolahnya kebetulan ada keluar kota, maka beliau bel saya dan hari ini saya hadir. Saya mau menyampaikan keadaan sekolah saya. Jadi memang yang pertama saya mengucap syukur karena kami ada dapat undangan juga SD N15 ini. Yang pertama, kami itu rupanya sama dengan Onegoro 4, ada musibah baru-baru ketika hujan. Itu tembok di depan sekolah kami itu roboh, dan rupanya sangat juga mengganggu dengan aktivitas anak-anak, karena di depan itu kalau mereka bermain, kami guru juga ragu, takut mereka jatuh dan lain sebagainya. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu yang sudah mengundang kami, Ketua DPR Provinsi yang sudah datang hadir nih, kalau bisa bantu kami untuk pembangunan yang ada. Jadi dia punya panjangnya itu sekitar 20 atau 25 meter rumpun. Kemudian berikut di SD Impres ND15 ini tidak ada perpustakaan. Kalau bisa mungkin melalui forum ini bisa membantu kami untuk adakan perpustakaan. Kemudian yang ketiga itu kalau bisa Bapak Mama yang hadir, Mama DPR pusat yang hadir di sini, kalau bisa bantu kami untuk kantin begitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktu yang ada saya kembalikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lanjut lagi yang dari kiri. Ada 2 orang tadi yang angkat tangan. Ya. Yang pertama saya tujukan kepada Bapak Syafri, Ketua DPR. Tolong mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat telinga kami para RT. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada Ibu Ketua DPR Provinsi tolong membantu kami. Kabupaten ini sangat membutuhkan dana, dan kami ini sangat minim bangunan. Terima kasih, saya kembalikan. Doa banyak. Jadi saya dari awal sudah sampaikan bahwa posisi kapasitas fiskal Kabupaten ND belum bisa mengcover needs daerah. Kita punya anggaran 1,3 triliun, kebutuhan kita itu kurang lebih 1,4 triliun. Awalnya Pak Bupati menginginkan untuk melakukan pinjaman, Ibu Ketua. Pinjaman, terus perangkatnya Pak Bupati itu menghitung. Nah,
ada yang namanya apa ya, rasio kemampuan untuk mengembalikan itu, debt service coverage ratio, ketentuan 2,5, hitungan stafnya Pak Bupati katanya kita di 4,9, jadi kita bisa meminjam 150 miliar. Ternyata menurut perhitungan dari Kementerian Keuangan ini belum bisa, ini 1,9 saja. Ya, ini 1,9 berarti harus dibawa daripada 150 miliar. Jadi kurang lebih 75 miliar. Nah, kalau 75 miliar itu disetujui oleh DPR untuk dilakukan yang namanya pinjaman, berarti posisi yang disampaikan itu pemusatan kuliner itu mulai dari Pantai Kota Raja nanti bentangannya sampai di Ndao itu ada tambahan anggaran kurang lebih 15 miliar. DPR setuju, tetapi intinya untuk pemusatan kuliner, bukan untuk pembelian apa permainan gitu, semacam wahana permainan itu, apa biang lala, terus ini waterboom. Jadi itu bukan skala prioritas menurut pandangan DPRD. Tetapi pandangan DPRD lebih melihat kepada kalau ini dijadikan pusat kuliner dan bentangannya sampai di Ndao, itu kami setuju. Itu anggaran kurang lebih 15 miliar. Kita doakan sama-sama ya Ustaz. Jadi kalau yang berat-berat baru saya bisik di Ibu Ketua. Tapi kalau yang bisa dihandle di kabupaten, kan begini, Pak Bupati juga dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Penasehat tingkat kabupaten di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Ketua mungkin tinggal lihat Pak Ketua pembina DPC penasehat, tolong amankan itu bisa juga ya. Kalau yang berat-berat nanti baru kami bisik. Jadi kalau Pak Bupati sudah ke tangan baru kami bisik ya Ustadz ya, pasti ya, saya pasti akan menyampaikan kalau itu menjadi kewenangan dari provinsi ya. Tidak mungkin lah kalau saya sampaikan Ibu tidak merespon itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok pengajian itu buat proposal Ustadz. Ustadz pura-pura lupa lagi nih. Buat proposal kasih ke saya kalau mau cepat, ya toh. Nah, tinggal Ustadz buat, yang lain-lain kan sudah dapat. Ustadz buat juga kasih ke saya amankan itu, ya. Itu. Terus apa lagi ya tadi? Rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni begini. Nah, itu kemarin kami sempat RDP, rapat dengar pendapat dengan mitra komisi dinas pemukiman ya. Jadi kita doa bersama, mudah-mudahan ada tambahan untuk pemukiman ya, perumahan pemukiman itu untuk perubahan anggaran ini ya, perubahan anggaran. Jadi ini lagi diperjuangkan oleh teman-teman baik di tingkat pusat maupun dengan menggunakan dana DAU kita, dana alokasi kita ya Ustadz ya, insya Allah itu saya akan komunikasikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, data-data sudah masuk nggak Dapodiknya? Sudah ya. Jadi saya omong begini, kemarin itu Ibu Ketua, kami di ND ini gagal salur DAK itu. Jadi rupanya mungkin mekanisme pelaporan yang agak ribet dan segala macam kan dipakai omstan. Jadi harus ada review inspektorat dan segala macam. Nah, akibat daripada mungkin aplikasi ini baru, akhirnya lambat di dalam mekanisme pelaporannya, berdampak kepada 30%-nya itu dia gagal salur. Nah, konsekuensinya harus ditutupi dengan beban daerah ini. Ya, Ibu. Jadi kalau misalnya masuk di situ, besok saya sampaikan lagi ke Ibu Kadis, kita hanya bisa berharap untuk DAK yang berikutnya. Ya, DAK yang berikutnya. Kalau untuk DAU ini saya belum bisa beri garansi karena posisi Pak kita itu betul 50 miliar, tapi posisi terikat itu. Yang tersisa mungkin hanya 15 miliar, Pak. Nah, 15 miliar ini kalau belanja dalam skup kabupaten mau beli apa? 15 miliar mungkin kecil. Jadi saya belum bisa beri garansi dengan dana kita, tetapi saya akan berupaya untuk meyakinkan supaya itu bisa menjadi skala prioritas dengan masuknya ke DAK ya, Ibu ya, baik oleh Korea 4 maupun ND15 ya. Jadi tidak perlu ke Ibu Ketua. Kalau Ibu Ketua itu yang berat saya minta. Kalau begitu nanti dengan saya saja. Nanti kalau Pak Bupati dan saya ketemu Ibu Ketua, ya baru ada solusinya mungkin bagaimana caranya dengan jejaring yang kita punya ya. Jadi itu terus
kelompok pengajian Abu Bakar RT Onibitu RT 05. Nggak, yang belakang dulu. Nah, baik. Jadi mekanisme hibah itu dia memang 2 kali berturut-turut bisa. 2 kali dalam 1 tahun sudah realisasi tahun berikutnya, tetapi dalam posisi item pekerjaan yang sama. Misalnya untuk masjid atau gereja, kali ini kita bantu 100, besok kita masih bisa minta lagi kepada pemerintah untuk dia kucurkan lagi tambahan 100. Jadi tidak bisa untuk item kegiatan yang lain yang berbeda. Ya Ibu ya, yang penting yang sudah ada dinikmati, saya akan cari dengan cara yang lain saja. Jangan lewat hibah, itu lewat di dinsos saja. Di koperasi, dinas koperasi. Kecil-kecil kan tidak terlalu repot, 15 juta. Terus mana Pak RT 05. Nah, Pak RT 05 ini sudah sering ketemu saya. Kemarin Pak Lurah sudah dengan ini Pak? Belum ya? Kami sementara tunggu. Buat suratnya rekaman posisi lokusnya nanti untuk bupati tembusan ceki ke dinas pekerjaan umum, nanti baru saya telepon kepala dinasnya ya Pak RT ya kemarin sudah setapak, nanti ini kita lakukan lagi ya Pak RT ya, nanti apa lagi. Jadi itu dulu ya. Terus sudah ya, itu dulu. Nah, jadi saya pikir tidak perlu Ibu Ketua ya. Sudah terjawab, tidak perlu Ibu Ketua ya. Nah, jadi beda-beda lah itu kewenangan saya. Kalau yang di atas itu, kalau SMA tadi saya langsung serahkan ke kiri kalau SMA, karena itu kewenangan provinsi. Kalau SD, SMP, PAUD, TK itu ke saya gitu ya. Jadi saya pikir itu ya. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Pak anggota DPRD Kabupaten Ende. Mungkin masih ada lagi yang di belakang? Yang belakang 1? Ya, 2. Belakang 2. 3 di sini, Bapak. Oh, 3. Berarti saya buka lagi sesi kedua, 3 orang. Kami menyampaikan ada 3 ancaman yang selama ini mungkin tidak pernah dilihat, tidak pernah dipantau. Itu ada 3 fasilitas yang terancam jika ada musim hujan. 1 fasilitas sekolah, 2 fasilitas kesehatan, 3 panteria. Itu disebabkan oleh saluran got yang kecil di jalan masjid. Itu tepatnya di depan SD N9 N1. Itu yang setiap kali hujan terancam. Itu panteria bisa kebanjiran sampah, sekolah bisa kemasukan air, dan rumah sakit misi itu bisa kemasukan air. Itu saya lebih fokus pada DPR Kabupaten. Terima kasih. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ade Imran, warga Kelurahan Kota Ratu, lingkungan Klaro. Izin langsung. Masyarakat Kabupaten Ende sekarang boleh kita katakan lagi maniaknya sepak bola. Terbukti dari beberapa event yang telah dilakukan, telah dilaksanakan di Kabupaten Ende. Pasti Stadion Marelonga penontonnya limpah ruah. Saya mewakili supporter Kecamatan Ende Utara yang barangkali tidak sebentar lagi, berdasarkan informasi yang kami peroleh, tanggal 24 Agustus akan dilaksanakan pertandingan sepak bola antar kecamatan se-Kabupaten Ende. Ini event yang paling bergengsi menurut kami warga kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan supporter, kami juga mengalami hambatan-hambatan.
lewat malam yang berbahagia ini, di tempat reses ini, dengan rendah hati kami meminta bantuan Ibu Ketua DPR Provinsi, Bapak anggota DPR Kabupaten Ende, boleh membantu kami karena kami membutuhkan bass drum, snare drum, kaos baju sebagai jati diri kami supporter, karena pertandingan sepak bola tidak akan meriah apabila tidak ada supporter. Tidak melampaui, izinkan kami, proposal sudah kami buat, selesai reses ini izinkan kami untuk merapat ke Bapak Ibu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf Ibu Ketua. Sudah dijauh. Baik, sudah kedua, orang ketiga, silakan Pak Haji. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Ibu Ketua DPR Provinsi yang kami hormati bersama rombongan, Bapak anggota DPR Ketua Komisi 3 yang kami hormati. Kami sudah mendengar apa yang disampaikan tadi, terutama mengenai pembangunan untuk kuliner ini. Perkenankan, nama saya Saleh Muhammad, kebetulan pemuka masyarakat di Kuraro. Kami mohon apabila ada pembangunan ini diberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja. Jangan dikasih kepada orang lain untuk bekerja, sedangkan keluarga kami yang ada di sini mampu untuk bekerja. Jangan dikasih kepada yang lain. Kami di Kota Ratu juga ada alat berat, di Sumber Kasih alat berat juga ada untuk gali. Dan tolong bantu kami, jangan berikan pada orang lain. Yang kedua, kalau ini kuliner sudah jadi, jangan prioritaskan orang dari luar, dari kelurahan Kota Raja dan Kota Ratu dulu. Jangan sampai pengalaman yang seperti kemarin, yang punya hak untuk masuk, tetapi dikasih kepada yang lain. Mohon diperhatikan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saudara saya pun senior. Ini saya akan sampaikan itu kepada yang berkompeten. Saya teruskan. Ya, nanti yang berkompeten siapa, saya juga tahu. Ya. Jadi kalau dalam konteks pemberdayaan masyarakat di sekitar, saya akan sampaikan ya. Kepada siapa saya sampaikan? Yang pertama pasti bupati, supaya ini menjadi skala prioritas terkait dengan teman-teman yang ada di lingkungan situ. Nah, yang kedua terkait dengan pusat ya kuliner. Kalau bentangannya sampai di Kuraro dan Dao itu sudah pasti masyarakat yang di sekitar wilayah situ pasti akan diberdayakan untuk mengisi space-space yang sudah disiapkan setelah pasca pengerjaan itu. Dan ini kan mitra saya dinas pariwisata yang mengelola terkait dengan ini pusat kuliner itu ya, insya Allah kalau itu. Jadi itu Ibu Ketua tidak usah yang bisa saya ini yang ringan-ringan, saya yang berat-berat ya. Nanti baru kita lebih intens lagi, nanti saya akan sampaikan yang berkompeten untuk bisa melihat itu. Terus yang berikutnya sebenarnya Pak Camat yang bisi ke belakang untuk supporter ini bagaimana gitu. Jadi supporter itu sebenarnya ada kebijakan. Kalau semacam surat inkap ini itu ada. Saya mungkin mewakili ibu-ibu di sini meminta kepada Ibu Ketua DPR Provinsi agar bisa mendirikan sebuah bangunan rumah tenun, karena kualitas tenun di wilayah kami Pak terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika dijual. Jadi biar ada keseimbangannya, saya mungkin mewakili ibu-ibu di lingkungan wilayah Indo Utara agar bisa membantu wilayah Indo Utara untuk membangunkan sebuah rumah tenun. Jadi terima kasih. Oh ya, ini apa saluran ya?
salurannya di sana, ya kita doa banyak lah ya. Tapi itu sudah dikerjakan nih. Terlalu kecil ya? Oh, masih terlalu kecil. Dari SDN 9 tuh Pak. Buangannya itu? Ya, menerima di dekernya tuh Pak. Oke. Dekernya Baik. terimanya kecil. Pak Mustaqim nanti PUPR itu. Ya, nanti saya sampaikan besok ya Pak Dahlan. Insya Allah saya sampaikan besok. Ya. Jadi saya pikir itu ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya. Masih ada lagi? Ada Pak.